dampaknya itu kira-kira ke keuangan misalnya, ke anggaran berpengaruh tidak, lalu ke reputasi dinas. Nah, ini mungkin kalau reputasi ini yang perannya sangat penting di pemerintah daerah itu, karena mungkin kalau berkaitan dengan TIK itu Kominfo. Nah, reputasi Kominfo ketika tidak menerapkan ini Bapak Ibu, ataupun dinas-dinas yang dia itu termasuk PD Mandiri TIK, ataupun mereka itu mengelola infrastrukturnya sendiri kayak RSUD, Kominfo, Dispenduk Capil, pengadaan barang jasa, lalu Dishub, lalu Dinas Pendidikan yang dimana itu layanannya sangat banyak, lalu urusan-urusannya walaupun urusannya cuma satu kalau sesuai U23, tapi layanannya banyak banget Mbak kalau Dinas Pendidikan. Kalau pengadaan ini ya ngurusin LPSE tapi servernya harus berstandar ISO misalnya. Nah, itu kan nggak bisa kalau ditaruh ke Kominfo. Nah, ini kan otomatis reputasi Kominfo dipertanyakan kenapa kok bagian ini sampai pakai pihak ketiga untuk menaruh servernya karena Kominfonya belum standar ISO. Nah, karena dari pusat dari LPSE sendiri itu meminta server itu atau tempat servernya BPBJ itu harus berstandar ISO. Maka dari itu ini adalah menjadi salah satu momen penting dinas-dinas yang memiliki layanan maupun urusan yang berkaitan dengan publik maupun non publik itu harus teridentifikasi resikonya karena reputasi, lalu layanan organisasi, operasional aset TIK-nya, hukum dan regulasi hingga SDM-nya itu sangat bisa berdampak Bapak Ibu. Kalau identifikasi resikonya itu tadi tidak segera dilakukan seperti itu. Lalu yang ke-8 ada kriteria. Nah, kalau kriteria sendiri ini Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu sudah mulai ke tahap analisis sebenarnya. Mungkin belum ke tahap analisis banget karena belum masuk ke perhitung-hitungan misalnya. Kriteria ini kalau berdasarkan expert judgment itu atau mungkin inspektorat nanti sebagai pemangku UKR, pemangku unit kepatuhan resiko. Oh, ternyata resiko A ini itu sering terjadi. Nah, berarti ini levelnya bisa high. Nah, padahal belum tentu sering terjadi, tapi kalau misalnya dampaknya kecil atau dampaknya nggak begitu berpengaruh dari sisi finansial ataupun SDM maupun reputasi, berarti bisa low ya Mbak, bisa. Sangat bisa Bapak Ibu, karena pada dasarnya penetapan kriteria ini hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa menetapkan. Mungkin ketika Bapak Ibu bekerjasama dengan kita, itu kita akan sering melakukan interview. Kira-kira dari inventarisasi umum tadi, lalu diidentifikasi. Lah, resiko-resiko yang sudah teridentifikasi ini, kira-kira itu sering terjadi atau tidak? Karena ada 5 kriteria Bapak Ibu. Hampir tidak terjadi, jarang terjadi, kadang-kadang terjadi, sering terjadi, hampir pasti terjadi. Nah, ada 5 kriteria Bapak Ibu yang harus diperhatikan ketika menetapkan kriteria dari identifikasi resiko. Seperti itu. Lalu yang ke-9 ada matrik analisis dan level resiko. Nah, kalau dari matrik analisis dan level resiko, sebenarnya dari poin 8 dan poin 9 ini Bapak Ibu, itu saling berkaitan. Maka dari itu, nanti ketika Bapak Ibu ini menggunakan aplikasi Risma, itu enak Bapak Ibu menetapkan saja kriterianya berapa, lalu analisis apa namanya poin-poinnya kayak oh ini kalau di matrik analisis itu ada signifikan, kurang signifikan, cukup signifikan, signifikan, sangat signifikan. Nah, itu ketika Bapak Ibu memilih itu mungkin nanti otomatis akan muncul hasil ini medium, low atau high. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat rumus-rumus lagi karena kalau Bapak Ibu membuka di Permenpan itu kan ada memang contoh ya Bapak Ibu, contoh yang yang sudah disediakan di Permenpan itu contohnya kalau Bapak Ibu menganalisis mulai dari kriteria sampai ke menetapkan level resikonya.
Tapi bagaimana ketika itu diterapkan di organisasi atau di dinas Bapak Ibu sendiri? Apakah Bapak Ibu nanti bisa menentukan atau bahkan menghitung secara manual? Nah, itu kan take time Bapak Ibu, menghabiskan waktu. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi struktur manajemen resiko itu adalah struktur ex officio, tambahan kerja untuk pegawai-pegawai yang menerapkan atau menjadi UPR, unit pelaksana resiko itu tadi. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu sudah mulai menerapkan ini, itu sangat-sangat membantu Bapak Ibu dan organisasi Bapak Ibu dalam menetapkan anggaran, kira-kira terkait SDM, oh ternyata butuh SDM lagi karena untuk ini itu jauh lebih terukur Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ada selera resiko. Nah, kalau selera resiko sendiri ini yaitu untuk memberikan Bapak Ibu acuan dalam penentuan ambang batas dan ambang batas minimum, dan kalau maksimal sepertinya tidak ada karena tidak terhingga. Kalau maksimal ini mungkin lebih ke minimum karena apa? Dari perhitungan antara kriteria dan level tadi itu menjadi selera resiko yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu juga dalam membuat keputusan seperti itu. Lalu sebelum saya lanjut ke C, ini kira-kira ada pertanyaan atau sudah mulai capek Bapak Ibu? Sudah mulai berat ini pembahasannya? Oh, itu mungkin di kolom komentar ada pertanyaan dari Diskominfo Kabupaten Kampar dari Bu Nuni, Mbak Anissa. Oh ya, terima kasih Bu Nuni atas pertanyaannya. Ini saya izin jawab dulu Bapak Ibu. Apa perbedaan penyusunan manajemen risiko dengan penyusunan dokumen peta risiko? Sebenarnya kalau dari dua dokumen tersebut itu gini Bapak Ibu, penyusunan manajemen risiko ini dokumennya itu tidak seperti dokumen peta risiko. Kalau peta risiko ini mungkin lebih ke program kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan selama 5 tahun. Misalnya saya ambil contoh 5 tahun. Nah, mungkin kalau peta risiko ini yang tertuang di paparan Kemenpan. Nah, itu kan kalau paparan Kemenpan itu kan memang yang di paparan saya sebelumnya ini. Nah, yang ini mulai dari identifikasi resiko sampai ke evaluasi atau bahkan mungkin sampai ke pencatatan dan pelaporan, itu semua sudah tercover menjadi satu program, Ibu. Sudah menjadi satu program. Jadi identifikasi resiko misalnya, itu Ibu mau menjalankan berapa tahun? Misalnya 5 tahun, itu harus setiap tahun, Mbak, 5 tahun. Nah, itu paling minimal seperti itu. Itu dokumen peta resiko. Nah, kalau dokumen manajemen resiko atau penyusunan manajemen resiko ini adalah apa? Manajemen implementasi manajemen resiko yang dimana itu berguna untuk organisasi itu sendiri dalam mengatasi resiko-resiko apa saja yang sudah pernah terjadi atau akan terjadi di organisasi tersebut. Sebenarnya perbedaannya di situ Ibu. Kalau dokumen peta resiko itu lebih ke arah program kegiatan dari resiko atau dari manajemen resiko yang akan Bapak Ibu lakukan. Tapi kalau manajemen resiko ini sendiri itu lebih ke arah pengimplementasian resikonya, mulai dari identifikasi sampai ke pencatatan pelaporan. Apakah seperti itu Ibu maksudnya? Langsung ke jenis-jenis dan contoh dokumen aja Mbak. Mengingat 40 menit lagi waktu kita berakhir. Oh, J Bapak. Ini saya percepat kalau begitu. Nah, jadi kalau dari yang tadi Bapak Ibu, dari yang sudah di poin B ini, setelah menetapkan konteks resiko, nah di sini dilakukan penilaian resiko mulai dari identifikasi sampai ke evaluasinya. Karena untuk memahami penyebab, kemungkinan, dan dampak resiko SPBE apa saja yang akan terjadi dan bahkan mungkin sudah terjadi di organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, yang keempat itu ada penanganan resiko SPBE. Nah, kalau dari penanganan resiko SPBE sendiri, yaitu setelah dilakukan penilaian, nah, mitigasi resiko itu
masuknya di sini Bapak Ibu, masuk ke penanganan resiko. Tapi kalau penanganan resiko ini bentuknya memang bisa dibilang masih bisa rencana, karena kalau terkait dengan anggaran harus masuk APBD dulu, harus masuk di peta rencana atau mungkin masuk ke RKADPA dulu. Nah, itu dikembalikan ke kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Tapi yang harus diperhatikan dari penanganan resiko ini ada satu prioritas, yang kedua bagaimana terkait rencana penanganannya, yang ketiga yaitu resiko residual. Lalu ada pemantauan dan review. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, resiko itu harus dipantau dan direview setiap tahun karena berguna untuk mengontrol kesesuaian dan ketepatan apakah proses yang dilakukan Bapak Ibu itu sudah sesuai atau align dengan visi misi daerah yang tertuang di RPJMD misalnya. Itu sangat bisa mempengaruhi itu Bapak Ibu kalau monitoring evaluasi ini dilakukan di pemerintah daerah tersebut. Lalu ada pencatatan dan pelaporan. Kalau pencatatan dan pelaporan ini sebenarnya dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ini harus dicatat dan dilaporkan. Ada dua jenis, ada periodik dan insidensial. Dan ini pun juga sudah ada juga sudah ada dokumennya kalau sesuai dengan Permenpan nomor 5. Dan ini nanti otomatis bisa tercover juga atau terakomodir juga di aplikasi Risma. Lalu ada dokumen manajemen risiko. Nah, ini dokumen-dokumen ini yang saya tadi maksud yang harus dikeluarkan oleh organisasi atau perangkat daerah yang sudah menerapkan Menris, yaitu ada 3, fakta integritas, ada dokumen proses, dan dokumen proses pengendalian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi struktur manajemen risiko itu ada komite manajemen risiko, ada UPR, unit pemilik risiko atau unit pelaksana risiko, lalu ada UKR, unit kepatuhan risiko. Ya, di mana masing-masing ini memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang sudah tertuang di Permenpan nomor 5. Dan yang terakhir ada budaya sadar risiko. Nah, budaya sadar risiko ini ada faktor keberhasilan dan ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Untuk faktor keberhasilan sendiri ini ada 7, yaitu leadership atau kepemimpinan, keterlibatan semua pihak, komunikasi, daya responsif, sistem penghargaan, integrasi proses, dan program kegiatan berkelanjutan. Nah, ini yang program kegiatan berkelanjutan ini tadi sama halnya mungkin bisa mengakomodir pertanyaan dari Bu Bu Nuni tadi, karena memang pada dasarnya program kegiatan berkelanjutan untuk manajemen resiko sendiri itu memang harus dibuat Bapak Ibu agar organisasi atau perangkat daerah yang menerapkan itu tahu kira-kira di tahun depan itu nanti kita mau ngapain, ini kita harus apa, kita harus beli apa, kita harus menganggarkan apa, seperti itu. Lalu langkah-langkah pengembangannya sendiri untuk budaya sadar resiko itu menganut konsep PDCA, Plan Do Check Act, yang dimana perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya itu bagaimana, pemantauannya itu nanti seperti apa, lalu evaluasi atau tindak lanjutnya nanti itu bagaimana, itu dikembalikan ke masing-masing pemerintah daerah yang akan menerapkan atau sudah menerapkan manajemen risiko SPBE. Mungkin itu dulu kalau terkait dengan manajemen risiko SPBE, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke penjelasan aplikasi Risma yang akan disampaikan oleh Mas Imam, kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, saya izin stop share Bapak Ibu. Untuk Mas Imam, saya persilahkan. Suara saya masuk, Bapak Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Ini perkenalkan saya I Ghazali, biasa dipanggil Imam. Untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Risma atau Risk Management. Sebelumnya saya mungkin izin menyapa dulu, ada Bu Raihana tadi join saya lihat.
Bu Raina ini salah satu yang sempat kerjasama dengan kami untuk pakai aplikasi Risma dari Kominfo Balikpapan. Kami mungkin juga akan pakai sedikit datanya ya, Bu Rehana. Bu Rehana ini perjuangannya keras sekali memajukan Balikpapan di Dinas Kominfo. Jadi ketika melaksanakan manajemen risiko cukup banyak hasil analisis risiko yang waktu itu sempat kami temukan gitu. Nggak apa-apa Ibu, barangkali mau menyampaikan sesuatu, mungkin update bagaimana kondisi sekarang di Balikpapan. Boleh Bu, kami terbuka begitu. Oke, siap. Oh, sepertinya lagi sibuk ya Bu ya. Oke, siap. Saya izin sharing juga ya, Bapak Ibu. Mbak Anissa, juga Mas Imam, serta Bapak dan Ibu sekalian. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup ya sesi untuk pagi hari ini. Kami sangat senang melihat peserta yang bergabung dari berbagai PD ya, ini Bapak Ibu ada dari Kominfo, Inspektorat, BPPD, DPUTR, ada Disnaker juga, dan yang lainnya. Harapan kami webinar ini bisa menjadi wadah untuk belajar, kemudian berbagi pengetahuan, dan menjalin diskusi yang bermanfaat. Karena minggu depan, insya Allah kami akan ada sesi lagi membahas tentang aplikasi data warehouse, begitu ya Bapak Ibu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya silakan ditunggu. Kami juga terbuka dalam konsultasi terkait SPBE, termasuk penyusunan dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE, atau spesifik ke domain-domain tertentu. Kemudian kami juga dapat melakukan bimbingan teknis, begitu Bapak Ibu. Kemudian juga pembangunan aplikasi pendukung kinerja pemerintahan. Kemudian dari kami PT Tati khusus sampai tahun 2023 berakhir akan ada penawaran khusus terkait aplikasi-aplikasi seperti Simpak, SKP, SDI, e-kinerja, Emonef yang mungkin di seri sebelumnya sudah pernah dibahas. Kemudian dengan kami sebagai konsultan, proyek pengembangan aplikasi keluarannya itu akan disesuaikan dengan Perpres nomor 95 tahun 2018, juga Permenpan nomor 59 tahun 2020. Jadi nanti keluarannya itu akan ada source code, di mana source code itu akan kami berikan 100% ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga dokumen testing, user manual, juga laporan akhir. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 081 0821 3222 7617. Saya lampirkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu memerlukan konsultasi terkait yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bisa hubungi kami melalui nomor tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.